Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tia Margaret Siambaton, kelas 2 AF, jurusan D3 Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir saya di mata kuliah Bahasa Indonesia tentang makalah atau karya ilmiah yang saya buat. 3 hal yang mau aku jelasin di video ini. Yang pertama, apa sih alasan buat aku milih judul makalah ini? Lalu yang kedua, apa aja sih kelebihan yang ada di dalam makalah ini? Dan yang terakhir, apa aja kendala-kendala yang aku hadapin dalam mengedit atau membuat makalah ini? Saya memilih judul makalah tersebut karena saya sendiri sangat tertarik dengan masalah-masalah yang berada di lingkungan dan juga dampak-dampaknya terhadap orang-orang sekitar. Saya juga tertarik untuk mengetahui atau memahami beberapa hal atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan lingkungan, terkhusus dalam hal akuntansi sosial dan lingkungan dalam sektor farmasi. Dan saya juga ingin memberikan penjelasan atau beberapa solusi bagi para perusahaan-perusahaan khususnya di bidang farmasi agar aktivitas bisnis yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan kualifikasi dari beberapa lingkungan sehingga tidak merusak lingkungan sekitar. Sehingga perusahaan-perusahaan di bidang farmasi tersebut dapat memperoleh kepercayaan dari para stakeholder, contohnya seperti investor, konsumen, dan lain sebagainya. Dalam makalah ini tentu saja kita akan menemukan banyak sekali informasi-informasi dan juga pengetahuan di dalam aspek akuntansi sosial dan lingkungan di sektor farmasi. Nah, beberapa contoh kecilnya nih seperti informasi-informasi mengenai definisi dari judul makalah tersebut, atau juga cara-cara atau solusi bagaimana kita bisa mengukur dampak dari implementasi akuntansi sosial dan lingkungan dalam sektor farmasi. Dan juga di makalah tersebut kita tentunya bisa menemukan solusi-solusi atau cara-cara untuk penggunaan dari teknologi agar bisa ramah dan juga bisa berdampak baik bagi lingkungan. Nah, yang pertama itu sudah pasti dalam mengatur ulang bentuk makalah. Yang pertama itu kita harus mengganti bentuk huruf, lalu mengganti ukuran huruf disesuaikan dengan isi dan juga judul, lalu juga mengatur ulang spasi yang akan kita gunakan, dan juga mengatur margin yang akan kita gunakan dalam membuat makalah tersebut. Semua pengaturan yang saya atur ulang itu disesuaikan nih sama instruksi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, yang kedua ini juga nggak kalah susah. Mungkin bagi sebagian orang ini sudah termasuk simple ya, atau termasuk gampang lah. Tapi menurut saya ini juga bisa menjadi tantangan atau kendala saya dalam membuat makalah tersebut. Seperti penggunaan huruf kapital dan huruf kecil, terus juga penggunaan tanda baca, lalu penggunaan huruf yang akan dimiringkan itu di bagian mana, atau apa saja yang harus digarisbawahi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kendala saya yang ketiga itu adalah penulisan kutipan. Menurut saya sendiri, penulisan kutipan itu masih susah. Jadi, penulisan kutipan tersebut bisa menjadi kendala untuk saya membuat makalah tersebut. Karena saya sendiri masih susah untuk membedakan yang mana kutipan langsung dan mana yang kutipan tidak langsung. Dan kendala saya yang terakhir itu adalah dalam penyusunan daftar pustaka, mulai dari menyusunnya dan juga penulisan sumber, tanggal berapa, tahun berapa itu diakses, seperti menggarisbawahi atau memiringkan kalimat yang berbahasa asing, dan juga penyusunan daftar pustaka serta baris-baris dan juga tanda-tanda baca, huruf kapital dan huruf kecil itu harus diperhatikan di dalam daftar pustaka. Sebenarnya banyak sekali kendala-kendala yang lain yang sudah saya hadapi sebelumnya dalam membuat makalah ini, tetapi hanya 4 inilah yang menurut saya benar-benar menjadi halangan dan juga kendala saya dalam membuat makalah tersebut, sehingga saya agak sedikit sulit untuk memperbaiki makalah yang akan saya kumpulkan ini. Nah, demikian tugas akhir saya di mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai karya ilmiah, yaitu makalah yang sudah saya buat sebelumnya. Inilah penjelasan yang sudah saya dapat sampaikan di video ini. Terima kasih telah menonton penjelasan dan juga telah menonton video saya. Terima kasih dan sampai jumpa.